Wasiat itu hukumnya tidak wajib, sudah dimansukh oleh ayat la wasiyata liwaris ya. Nah sekarang bagaimana, dan wasiat itu juga ada yang mengatakan disunahkan bagi seorang meninggal itu untuk berwasiat. Dalilnya macam-macam, salah satunya apa? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Biasanya memang saya melihat para kiai-kiai, orang-orang besar itu selalu buat wasiat. Saya sering waktu Syekh Haftaru wafat itu wasiat beliau ditulis, dipublish di Meding, salah satu wasiatnya kepada putra-putranya berwasiat kepada takwa kepada Allah macam-macam. Jadi wasiat itu bagus, tidak harus wasiat harta ya. Wasiat tentang keimanan itu yang lebih penting. Faman badalahu, siapa yang mengganti wasiat itu ya. Badala fa'ilnya man hu iso. Iso ini artinya wasiat. Jadi hu ini wasiat itu kan mu'annas, berarti hu-nya ini iso. Iso itu wasiat. Auso yusi isoan. Nah, ya, min syahidin wa wasiyin, dari saksi dan dari orang yang berwasiat. Wasi itu orang yang berwasiat. Ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya. Tapi sami'a di sini tafsirnya alima, mengetahui. Jadi setelah dia mengetahui wasiat itu, kalau dalam Al-Quran sami'a kan mendengar, tapi di sini tafsirnya alima, mengetahui. Setelah dia mengetahui itu wasiat itu, fa innama ismuhu. Kenapa kok alima enggak sami'a? Karena mengganti itu bisa jadi dari orang yang diwasiati dan juga bisa dari orang yang sebagai saksi. Boleh aja saksinya itu berbohong kan gitu. Boleh aja saksinya itu merubah wasiat yang disaksikan. Nah, fa innama ismuhu, sesungguhnya dosanya, dosa mengganti, ay al-isa'u al-mubaddil ya. Wasiat yang diganti, alal ladzina yubaddiluna, ini khobarnya inna, maka itu ditanggung oleh orang-orang yang mengganti wasiat, iso tadi. Fihi iqamatu zahir maqam mudmar, ada menampakkan zahir di makomnya mudmar. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'un, zat yang maha mendengar, liqaulil musi, mendengar apa? Ucapan orang yang berwasiat. Alimun, Allah itu maha mengetahui. Jadi Allah itu yang tahu. Orang enggak tahu tapi Allah tahu. Yang diwasiati mungkin meninggal, saksinya masih ada. Oh, Allah tahu kan gitu. Kan boleh jadi enggak ada yang tahu kecuali saksi sama yang diwasiati kan? Lah yang saksinya ini bisa merubah. Itu enggak boleh. Allah maha tahu dan maha mengetahui, maha mendengar, maha mengetahui. Sami'un itu apa? Sami'un ini adalah maha mendengar ucapan orang yang berwasiat. Alimun, maha mengetahui isi wasiatnya dan mengetahui apapun yang dilakukan oleh orang yang diwasiati setelahnya. Jadi ini konteksnya sangat tepat sekali dengan menggunakan Sami'un Alim, bukan Ghafurur Rahim. Enggak cocok Ghafurur Rahim ya. Azizun Hakim juga enggak cocok karena enggak ada hukuman macam-macam. Jadi sesuai Sami'un Alim tadi. Bi fi'lil wasi, dengan perbuatan orang yang berwasiat. Fa mujazin alai, maka dia dikasih Allah balasan. Kurang satu lagi karena masih satu topik, besok sudah berubah lagi topiknya tentang puasa. Faman khafa min musin, barang siapa yang takut dari orang berwasiat. Ya, mubtada man, khafa khabar, fa'ilnya man. Faman khafa, barang siapa yang takut dari orang yang berwasiat. Mukhaffafan, ini hal dibaca takhfif. Takhfif itu gimana? Musin. Ya, dibaca musakolan apa? Muwasin. Tulis. Kalau enggak itu nanti saya dari guru enggak bisa nanti. Musin itu mukhaffaf, kalau musakol muwassin. Ini qiraatnya siapa? Qiraatnya riwayat Imam Asim, rawinya Syu'bah. Yang Asim punya dua rawi, Hafiz sama Syu'bah. Ini rawinya Syu'bah. Sama Imam Hamzah dan Kisai yang membaca muwassin. Faman khafa min muwassin, itu yang membaca adalah Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai. Dan Imam Syu'bah. Riwayat Syu'bah ya, riwayat Syu'bah. Ada lagi Imam Ali sama Ali Al-Kisai sama Imam Hamzah membaca muwassin. Selebihnya musin. Faman khafa min musin gitu ya. Janafan, takut apa? Takut menyimpang, mailan anil haqi, menyimpang dari kebenaran ya. Khotoan, karena kesalahan ya, atau enggak sengaja. Janafan ini menyimpang tapi enggak sengaja, itu janafan. Au isman, atau dosa. Artinya apa dosa itu? Sengaja ini. Bi anta ammada dzalik, dengan menyengaja itu.
biziyadati ala sulusi, lebih dari sepertiga. Au takhsisi ghaniyin, atau mengkhususkan orang yang kaya saja. Masalan ya, contoh. Fa aslaha bainahum, lalu kemudian dia memperbaiki. Ya, memperbaiki di antara mereka yang enggak benar tadi, bainal musi wal musolah, antara orang yang berwasiat dan orang yang diwasiati. Bil amri dengan perintah, bil adli dengan adil. Fala itsma alaihi, maka enggak dosa, enggak apa-apa. Fi dzalik, dalam masalah memperbaiki hubungan tadi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampun, Maha menyayangi. Ya, ini gitu. Lah bagaimana orang yang berwasiat itu harus dituruti meskipun pakai lisan. Dituruti wasiatnya selama tidak dosa. Contoh, ini ada masalah bagaimana kalau si ahli mayit itu berwasiat kepada ahli warisnya, saya nanti kalau meninggal dunia tolong saya dikubur di tempat ini misalkan ya. Itu harus dilaksanakan. Tapi kalau sudah dikubur, terlanjur dikubur ya, itu nggak usah dibongkar. Tapi mazhab Malikiyah dibongkar. Mazhab yang lain nggak dibongkar. Ya, mazhab lain nggak dibongkar. Mazhab Malikiyah dibongkar. Jadi ada yang mengatakan itu sunnah aja gitu. Tapi ada yang mengatakan harus dilaksanakan. Tapi kalau menurut saya dilaksanakan tidak selama masih bisa. Ya. Terakhir ada cerita. Ini nggak benar apa nggak, saya nggak tahu benar nggaknya. Tapi ini di WA populer ya, di Facebook apa? Ada anak kecil itu meninggal dunia, dia itu memimpikan bapaknya. Jadi bapaknya selalu mimpi anak kecilnya, ya tolong saya dipindah dari kuburan ini. Saya nggak kerasan, karena samping kanan kiri saya itu disiksa karena sering nggak sholat. Anak kecil ini rajin sholat, rajin puasa. Anak kecil ini orang Jazair apa Arab ini, di Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Bapaknya nggak langsung digeduk. Mosok minta pindah gara-gara samping kanan kirinya ahli maksiat. Akhirnya nggak digeduk, nggak jadi. Mimpi satu nggak dilakoni, sampai mimpi ketiga kalinya. Ternyata apa? Digeduk itu masih utuh jasad. Akhirnya yang ketiga kalinya, dan digeduknya di video, pas digeduknya itu. Pas digeduknya digali, dipindah itu di video. Itu masih bersih, masih wangi. Anaknya yang kecil tadi itu. Di sini juga ada cerita anak kecil perempuan meninggal dunia itu juga bau wangi karena anak kecil ini soleh, rajin tahajud macam-macam itu. Jadi anak kecil ya. Jadi kalau seperti ini ya dilakukan dilakukan dan dipindah karena sudah mimpinya sudah 3 kali. Jadi tempat makam itu juga ternyata penting juga gitu ya. Kita di makam di mana itu penting juga ya. Tapi kan kita nggak boleh suudzon. Jangan di sana, kenapa banyak dosa ya? Imam Ahmad bin Hanbal itu apa? Yang Hanbal dalam terjemah ya, yang saya baca itu beliau ini ketika dikuburkan di tempat kuburan itu barokahnya Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh ahli kubur di situ, di tempat itu, pemakaman itu diampuni sama Allah semua gara-gara barokahnya Imam Ahmad. Kalau bisa kita yang seperti itu gitu? Nah ini sudah ya, Allah alam bisawab.